Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai continuous probability distribution. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azhara Ramadhana dengan NIM belakang 126. Konsep variabel acak kontinu. Konsep variabel acak kontinu dapat mengambil nilai tak terhingga dalam suatu interval. Probabilitas suatu nilai tunggal sama dengan 0, tetapi probabilitas untuk rentang nilai tertentu tidak sama dengan 0. Probabilitas dapat dihitung sebagai luas di bawah kurva PDF antara dua batas. Berikut rumusnya. Distribusi uniform. Distribusi uniform adalah distribusi di mana semua kemungkinan hasil terbatas dan sama-sama mungkin terjadi. Ada 3 jenis distribusi uniform, diantaranya fungsi kepadatan, nilai rata-rata, dan simpangan baku, dan yang terakhir probabilitas. Perkenalkan, nama saya Marshudia Rizky dengan NIM belakang 148. Di sini saya akan menjelaskan distribusi normal standar. Distribusi normal baku juga disebut distribusi Z. Adalah distribusi normal khusus dengan rata 0 dan deviasi baku 1. Setiap distribusi normal dapat dikonversi menjadi distribusi normal baku dengan mengubah nilai-nilai individu menjadi skor Z. Halo semuanya, aku Syafati Zahra dengan NIM belakang 125. Distribusi normal, yang juga sering disebut sebagai kurva lonceng atau bell curve. Distribusi normal itu menggambarkan bagaimana data di suatu populasi tersebar secara alami. Kalau kita gambar di grafik, bentuknya itu kayak gunung yang simetris, tinggi di tengah, lalu turun pelan di kiri dan kanan. Intinya kebanyakan data terkumpul di sekitar nilai rata-rata, dan makin jauh dari rata-rata, jumlah datanya makin sedikit. Distribusi normal ini mempunyai beberapa ciri penting. Yang pertama, bentuknya simetris. Kedua, nilai mean, median, dan modusnya itu sama. Dan yang ketiga, luas total di bawah kurvanya sama dengan 1 karena mewakili seluruh peluang kemungkinan data. Nah, di dalam distribusi normal, probabilitas ditentukan oleh Z-score. Z-score menunjukkan seberapa jauh suatu nilai dari rata-rata dalam satuan standar deviasi. Rumusnya kayak gini: Z sama dengan X minus mu dibagi sigma. Untuk simbolnya, Z adalah skor Z yang menunjukkan posisi nilai kita di distribusi. X itu nilai data yang kita ukur. Mu yaitu mean atau rata-rata. Terus yang tanda itu dibaca sigma, yaitu standar deviasi ukuran penyebaran data. Jadi, fungsi itu membantu kita untuk tahu nilai yang kita punya itu berada di bawah rata-rata atau di atas rata-rata dan seberapa jauh jaraknya. Selanjutnya, ada aturan empiris atau sering disebut empirical rule. Aturan ini jelasin bagaimana data menyebar di sekitar mean. Sekitar 68% data ada dalam satu standar deviasi dari mean, 95% ada di dalam 2 standar deviasi, dan 99,7% ada di dalam 3 standar deviasi dari mean. Contohnya, kalau rata-ratanya 100 dan standar deviasinya 10, berarti 95% data ada di antara 80 sampai 120. Secara sederhananya, distribusi normal ini penting banget karena banyak data di dunia nyata yang mengikuti pola ini. Contohnya tinggi badan, berat badan, waktu kerja, dan nilai ujian. Distribusi normal juga sering dipakai di analisis risiko, kontrol kualitas, sampai penelitian ekonomi. Jadi bisa dibilang distribusi normal itu dasar dari banyak analisis statistika yang kita pelajari di dunia bisnis dan ekonomi. Nama saya Naila Hasna Kamila dengan NIM belakang 144. Di sini saya akan menjelaskan aproksimasi normal terhadap distribusi binominal. Distribusi binominal memiliki jumlah kejadian yang terbatas, sedangkan distribusi normal memiliki jumlah kejadian yang tak terbatas. Jika ukuran sampel untuk distribusi binominal sangat besar, maka kurva distribusi untuk distribusi binominal serupa dengan kurva distribusi normal. Jika N besar dan P tidak terlalu ekstrim, maka distribusi binominal dapat didekati dengan distribusi normal. Berikut adalah rumusnya. Saya Azhara Ramadhana dengan NIM belakang 126 akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Jadi, aplikasi dalam bisnis dan ekonomi dari distribusi uniform yakni waktu tunggu pelanggan dan interval kedatangan. Sedangkan untuk distribusi normal merupakan analisis risiko, kontrol kualitas, pengukuran kinerja, dan waktu proses produksi. Yang terakhir adalah aproksimasi normal, yakni estimasi peluang sukses dalam banyak percobaan, misalnya proporsi pelanggan membeli produk. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.